Apa ya yang sebenarnya membuat aku berat untuk mengikuti Tuhan? Maka kemarin dikatakan, kalau kamu mau sempurna, juallah semua milikmu, berikanlah kepada orang miskin, lalu datanglah kemari dan ikutilah aku. Berarti saya katakan dalam mengantar, hari ini kita ditegaskan kembali kesulitannya bagi kita apa untuk mengikuti Yesus. Karena kerap kali apa yang bukan milik kita, kita anggap sebagai milik kita. Lalu kita menjadi sangat kesulitan, berat untuk kehilangan ini. Nah, coba direnungkan kembali. Satu, apakah yang paling saya ingin pertahankan dalam hidup saya sehari-hari? Sampai saya perjuangan, saya bertengkar, sampai saya menjelek-jelekan orang lain, pokoknya semua itu tertekam. Kalau orang begitu, kita tidak akan bisa hidup. Apakah yang paling saya pegang? Kembali kita renungkan hari ini. Apakah saya berani jujur kepada Tuhan? Apa yang paling saya ingin pertahankan? Dan apakah saya siap untuk kehilangan itu? Apakah mungkin bagiku untuk kehilangan itu? Jika aku benar-benar dituntut dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk kehilangan itu demi Dia. Wahai kawan, bergegaslah, rintis jalan ke surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para saudara terkasih, Tuhan Yesus terus menguji kita atau memberi kita kesempatan untuk menjawab panggilan Dia setiap hari. Tetapi jawaban kita atas panggilan Tuhan itu harus tegas dan itu tidaklah mudah. Kemarin kita merenungkan kenapa kita kok bisa sampai sulit sekali menjawab panggilan Tuhan. Dan hari ini Yesus menegaskan tentang kesulitan itu. Nah, kata mari di awal Ekaristi ini kita hening dulu kembali. Kita berlutut, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita sadari akan dosa dan kesalahan kita yang kerap menghalangi kita sampai kepada Tuhan dengan lebih mudah. Para suster, para saudara terkasih, saya ingin nanya ini. Kalau saya punya HP ini ya, saya berikan ini kepada orang lain yang ya hidupnya nggak bener lah juga nggak apa-apa, tak berikan gitu, jenengan marah nggak? Saya punya jam tangan, saya lepas saya berikan ke orang, jenengan marah nggak? Kenapa kok nggak marah? Oh milik saya, ya. Jenengan pergi keluar kota, keluar negeri, terus beli satu kaos bagus mahal, kira-kira $100 lah, larang ya, masa juta, terus wah ini kayak Romo Aki, oh ya wis beri. Datang, Romo ini, kapan pulang Bu, Pak? Oh ini kemarin Romo, ini kaos yang paling bagus kami belikan Romo. Oh iya, terima kasih banyak. Terus pas itu ada anak mudika, anak OMK tadi. Pak ini, Mas, tapi ini kamu pas, kata ini kamu pas ini ukuran ini untuk kamu. Jenengan marah nggak? Yakin? Jenengan ngirim saya makanan. Oh iya terima kasih. Wah enak yuk. Tak kasih ke orang. Mas makanan ini. Jenengan marah nggak? Masak dari pagi gitu. Terus tak kasih ke orang ini. Marah nggak? Yakin? Kenapa? Nanti kita tes dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau saya tanya di sini mungkin barangkali tidak mengatakan iya. Apa yang menghambat kita sampai kepada Tuhan kerap kali adalah apa yang kita rasa miliki. Kalau jenengan menikah umur 15 tahun baru dapat anak 1. Lagi lucu-lucunya kena demam berdarah, trombositnya 26.000. Jenengan sebagai orang tuanya, susah bisa bayangkan masih bukan nikah kan? Apa doa jenengan? Doanya apa bagi seorang ibu? Oh enggak tunggu apa-apa? Kok diam sekarang? Apakah yang jenengan doakan?
15 tahun menikah, sulit dapat anak satu umur 3 tahun, lagi lucu-lucunya kena demam berdarah, kritis di rumah sakit, dokternya bilang, Pak, Bu, yang sabar ya, doa saja. Trombosit 26.000. Doanya apa? Hah? Doanya apa? Oh, minta kesembuhan. Kalau tidak sembuh malah dipanggil Tuhan, jenengan bisa terima? Kenapa kok berat pada saat itu dipanggil Tuhan? Loh, saya nanya nih. Saya nggak punya anak soalnya. Jenengan yang punya anak nih. Loh lah ya, kenapa kok berat? Kok minta kesembuhan malah diberi kematian? Kenapa berat? Karena kita merasa itu milik kita. Ini yang perlu disadari pada saat kita merasa bahwa sesuatu atau seorang pribadi itu milik kita, kita kerap kali berat untuk melepaskannya. Dan inilah yang dikatakan tadi, lebih mudah seekor onta masuk ke lubang jarum. Kenapa? Karena itu bukan milik saya. Seperti tadi lo katakan, andai kata jenengan benar-benar pergi ke luar negeri, wah kan itu berat tuh, punya uang saku $250 atau euro sana, jenengan belikan untuk kaos untuk saya 100 euro, dan di depan mata jenengan saya berikan kaos itu kepada orang lain, kok saya nggak yakin jenengan, wah terima kasih Kak Bapak Romo, ayo. Kenapa? Belum mengalami, nek wis ngalami, duh, uang saku cuma sekian ya, wis tak nak-nak nih itu kan, sudah tak wis dinak-nak nih itu apa ya? Sudah diusahakan dengan sekeras sekuat tenaga. Saya udah berusaha sekuat tenaga merawat anak ini. Lah kok umur 3 tahun pas lucu-lucunya kritis. Lah kok malah dipanggil Tuhan. Apa enggak stres gitu tuh. Inilah yang membuat kita merasa tidak mungkin untuk melewatinya. Karena apa? Karena kita tidak mau kehilangan apa yang kita rasa sebagai milik kita. Maka kemarin dikatakan, milik itulah yang disebut sebagai kelekatan yang tidak teratur. Hidup kita ini terarah kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa segala sesuatu yang kita miliki atau kita rasa miliki, harusnya mampu membantu kita lebih mudah untuk dekat dengan Tuhan. Tetapi kerap kali itu justru menjadi sulit. Maka saya katakan kemarin dalam hari Minggu itu juga saya katakan, kerap kali dalam keluarga pasangan suami istri tidak membicarakan soal aku engko nek mati disian piye, Bu. Ojo sik, aku sik wae. Kenapa? Ngerasakno ditinggal itu sangat tidak mudah. Nah, coba ya, ambekan sing gede. Jangan ambil nafas dulu. Mumpung ya ambekan tah? Nah, nafas dulu. Ya, siap enggak aku kehilangan? Mereka saya suruh renungan toh, apa yang paling kita sayangi? Apa yang paling ingin saya pegang terus-menerus? Apa yang paling ingin saya pertahankan? Apa yang terus saya mohonkan dalam doa dan tidak juga terkabul? Apakah saya berani seperti ibu yang anaknya tadi itu kritis tadi itu loh, yang tadi itu saya gambaran itu, terus jangan berdoa, Tuhan, saya ingin anak saya ini sembuh. Tetapi jika yang terburuk menurutku adalah yang terbaik menurutmu, kuatkan aku Tuhan. Jadi yang diminta memang kesembuhan, tetapi apakah kita berani melepas itu, yang terburuk tadi itu terjadi, dan minta kekuatan dari Tuhan. Karena mungkin yang terbaik bagi kita bukan yang terbaik bagi Tuhan. Maka tadi ini, lebih mudah seekor onta daripada seorang kaya. Kaya itu kan bisa macam-macam toh ya. Kemarin saya gambarkan toh, kaya itu bisa soal materi, harta, soal kepemilikan, soal merasa pasangan hidup, suaminya, istrinya, anaknya, orang tuanya adalah hartanya dia, keluarga kita. Maka tadi dikatakan dalam penutup perikop ini, barang siapa mengikuti aku, mengorbankan kehilangan demi aku, saudaranya, ayahnya, macam-macam itu akan mendapatkan 100 kali lipat. Kita kerap kali seperti Petrus meminta, Tuhan aku sudah mengikuti engkau dan mengorbankan semuanya.
apakah benar kita siap mengorbankan semuanya dan meminta 100 kali lipatnya dulu. Maka secara bisa katakan, kalau jenengan siap, apakah nanti nek pulang ke rumah, masih ada anggota keluarga di rumah, dan kita pulang ke rumah tiba-tiba banyak orang nangis di rumah kita, bukan rumah tetangganya, rumah jenengan dewe, siap enggak? Nah, itu kan hal yang paling simpel yang memberi kita, iya, apa ya yang sebenarnya membuat aku berat untuk mengikuti Tuhan. Maka kemarin dikatakan, kalau kamu mau sempurna, juallah semua milikmu, berikanlah kepada orang miskin, lalu datanglah kemari dan ikutilah aku. Berarti saya katakan dalam mengantar, hari ini kita ditegaskan kembali kesulitannya bagi kita apa untuk mengikuti Yesus. Karena kerap kali apa yang bukan milik kita, kita anggap sebagai milik kita. Lalu kita menjadi sangat kesulitan, berat untuk kehilangan ini. Nah, coba direnungkan kembali. Satu, apakah yang paling saya ingin pertahankan dalam hidup saya sehari-hari? Sampai saya perjuangkan, sampai bertengkar, sampai saya menjelek-jelekan orang lain, pokoknya semua itu tercekam. Kalau orang begitu, kita tidak akan bisa hidup. Apakah yang paling saya pegang? Kembali kita renungkan hari ini. Apakah saya berani jujur kepada Tuhan? Apa yang paling saya ingin pertahankan? Dan apakah saya siap untuk kehilangan itu? Apakah mungkin bagiku untuk kehilangan itu? Jika aku benar-benar dituntut dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk kehilangan itu demi Dia. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara sekalian, hidup kita hari ini, anggota keluarga kita, dimanapun mereka berada, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, dengan demikian Ekaristi Kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah.